Jadi di sini teman-teman, saya mendapatkan video yang dimana seorang Abah Aos yang diakui wali di NU, bahkan kalau kita cek fakta, yang mengakui Abah Aos ini adalah wali Allah, adalah orang-orang NU. Dan ketika kita membahas seperti ini, kita ditengarai tengah ingin menjatuhkan NU. Padahal memang orang-orang di dalam tubuh NU yang menjatuhkan NU-nya sendiri. Dengan cara apa? Mengangkat Gufron sebagai wali. Wali mereka, kalau wali Allah bukan. Wali mereka yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan bukan cuma diangkat wali, tapi diangkat sebagai penasehat di organisasi NU. Jadi PWC NU atau PCNU atau apalah itu, pokoknya NU mengangkat Gufron sebagai dewan penasehat. Tidak tahu kalau Abah Aos ini kira-kira di NU jabatannya apa. Cuman teman-teman, ini dianggap sebagai orang penting di Indonesia. Bahkan orang seperti Anies Baswedan pun datang menemui Aos untuk meminta doa restu, meminta keberkahan, bahkan meminta izin untuk kampanye membawa 1 juta malaikat. 1 juta malaikat yang dimana orang-orang di Indonesia percaya bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden 2024, dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Rocky Gerung, Rasulullah. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Setelah Abah tarik nafas 2023 kali dan 1445 kali, ditambah tarik nafas harian 825 kali, keluar. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Apakah gak tahu definisi Imam Mahdi, definisi Rasulullah? Berarti kalau Rocky Gerung Rasulullah artinya apa teman-teman? Mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan perintah syariat baru dari Allah. Dan sampai sekarang, meskipun kengawuran, kengacauan dari Abah Aos ini banyak membeludak, bahkan dianggap sebagai suatu yang istimewa di NU, sekarang dia malah memamerkan bahwa dia mendapatkan batu dari langit katanya. Yang langit dia maksud adalah surga, yaitu dia punya Hajar Aswad tandingan. Kita lihat ya, agar kalian sama-sama tahu dan tidak terjadi fitnah. Nanti hari pros, itu bukan Hajar Aswad, itu hanya batu akik gitu. Coba kita lihat videonya. Hajar Aswad di sorga, turunna di langit ya mah. Di Ka'bah mah tina tanah di bumi, ya mah di langit, ya mah di langit. Jadi begitu katanya ya. Dan batu ini teman-teman, ternyata memang dipercaya oleh pengikutnya Abah Aos, dicium-ciumi, bergilir-giliran mencium batu ini. Coba kita simak videonya. Perhatikan teman-teman. Tuh. Habis cium batu yang dia klaim sebagai Hajar Aswad, lalu mencium tangannya Abah Aos. Dari sekian banyaknya manusia yang percaya kepada Abah Aos, apakah ada satu di antara mereka saja yang memiliki tanda tanya di kepalanya, apakah iya ini batu Hajar Aswad? Apakah iya Abah Aos ini wali Allah? Atau bagaimana keramatnya itu? Kok bisa sekonyong-konyong mereka ini percaya? Apalagi sampai bergilir. Ini kan banyak orang diperhatikan pakai merah putih semua. Iya, karena sudah difatwakan haram. Pakai peci hitam haram. Akhirnya mereka membuang semua peci hitam, ganti merah putih. Sudah haram,
menurut wali Aos ini. Akhirnya apa teman-teman? Di Indonesia orang-orang yang percaya kepada Aos pakai merah putih semua. Hukumnya sudah wajib. Nah, ini fatwa. Yang seperti ini fatwa ya, Adi Hidayat ya. Kalau Adi Hidayat nonton, ini fatwa nih. Kalau Harry Plus gak pernah berfatwa gitu. Masa penyair surat pemusik dipercaya? Lanjut dulu. Ya Allah, saking banyaknya orang, banyak ini. Segitu banyaknya orang, gak ada yang mikir satupun kalau ini hanya batu akik gitu. Kalau kita mau berbicara masalah sejarah, kan dimana tadi menjelaskan Aos ini bahwa Hajar Aswad nih keluar dari bumi katanya. Ada di dalam sumur air Zam-Zam, muncul ke bumi, muncul ke atas permukaan. Itu menurut versi Aos. Padahal yang sebenarnya Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Awalnya batu itu berwarna putih bersih. Cuman karena dosa-dosa Bani Adam, keturunan anak cucu Adam, akhirnya batu itu menghitam. Dan tak lebih dari itu semua, kita kembali kepada sejarah bahwa Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, apa yang dia katakan? Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, yang dimaksud adalah batu Hajar Aswad teman-teman, maka aku tidak akan menciummu juga. Ini kata Umar bin Khattab. Artinya apa teman-teman? Umar bin Khattab saja tahu bahwa batu itu tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Hanya karena Nabi melakukan itu, Umar bin Khattab mencontohnya. Bukan meyakini berkeramat ini itu. Kalau di Indonesia beda kan? Oh beda teman-teman. Kuburan apa yang terjadi? Ikdi hajatina, minta di kuburan. Ya bin Muzin, ikdi hajatina. Karena tahu kuburan mendatangkan manfaat bagi orang-orang sufi. Ini batu Aos ini. Batu Aos kita juluki batu Aos, bukan Hajar Aswad. Batu Aos pasti sudah didoktrinkan bahwa batu itu bermanfaat. Bisa mendatangkan ini, mengabulkan hajat, ini itu. Jadi memang doktrin dari orang-orang sufi itu pada aneh nyeleneh semua. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, 200 juta ditawar semua. Pada konyol semua. Doa di kamar mandi terwujud kalau ditarim. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Kuburan Habib Fulan bisa 40 hajat terkabul semuanya. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya, wahai Fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina haji. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Di Indonesia Mama Gufron, Pancasila itu berkeramat. Loh, lambang Pancasila berkeramat katanya. Kata Gufron, bisa bahasa belatung, bahasa cicak, bahasa semut. Kurang konyol apa? Hanya ada di sufi. Dan kalian tidak akan menjumpai faham-faham seperti ini di orang-orang yang diteriak-teriaki Wahabi. Nggak akan. Kalau di sufi membludak.